Thank you udah klik video ini, dan kali ini FZ Catur akan bersama para subscriber setia dan akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan kita. Nah, ini dengan akun Gavin Muhammad Adli 4733. Min, cara membaca pergerakan 10 langkah ke depan dengan akurat yang sama. Kalau pengorbanan kan biasanya harus diterima, kalau nggak diterima gimana tuh? Nah, ini baik, saya masih elo 1000 itu pun naik turun, kadang banyak blundernya, jadi gagal fokus, suka sacrifice kalau masih ada menteri, kalau nggak ada menteri nyoba kalkulasi sacrifice benteng, alhasil miskalkulasi dikit aja berbalik arah. Nah, tips jago kalkulasi bang sebelum elo 1000, lihat Michael Tal sacrifice terus saya ikut coba akhirnya bukannya menang malah suren. Nah itu kawan. Nah jadi langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari 10 langkah ke depan. Nah, oke, kita lihat di papan analisa. Nah, jadi untuk kawanku, nah kalian bisa lihat di papan analisa ini. Nah, cara membentuk 10 langkah pertama. Jadi kalau kalian masih pemula dan belum tahu teori sama sekali, itu kalian cukup menggunakan prinsip dasar catur. Nah, untuk prinsipnya yang seperti kita mengembangkan pion. Nah, misalnya kita kembangkan ke pion misalnya yang favorit ke E4, ataupun ke D4. Nah, dan kita jaga. Nah, setelah itu, setelah pion, gerakan kuda misalnya ya, ini hitam. Nah, kita gerakan kuda, setelah kuda gerakan gajah. Nah, ini kita gerakan gajah misalnya seperti ini. Nah, terus setelah gajah kita rokade. Gimana caranya rokade? Nah, misalnya ini kudanya ke sini, kita ke sini, ataupun kita nanti ke sini. Nah, misalnya dia melangkahkan ke sini, nah kita langkahkan ke sini, dan dia ke sini, kita rokade. Nah, jadi gunakanlah prinsip-prinsip dalam pembukaan catur yang benar. Jadi agar mencapai 10 langkah akurat, nah kita gunakan prinsip catur yang benar. Itu sudah hampir lebih dari 5 kawan ya. Nah, mendekati 10 itu udah bagus kawan ya, yang namanya belajar dan tidak paham teori catur. Yang penting apabila kita misalnya apabila kita seperti ini kawan ya, seperti ini. Nah, misalnya kita sebagai hitam, nah kita diancam seperti ini. Misalnya kita sebagai hitam diancam seperti ini. Nah, ini kita hitam, kita disekak. Nah, misalnya baru dalam pembukaan, terus kita karena disekak, prinsipnya harus berpindah, harus ke sini. Nah, ini mungkin ada di dalam permainan itu ada. Nah, tapi di sini kurang baik kawan ya. Jadi kita harus menggunakan prinsip-prinsip catur, yaitu yang pertama pembukaan pion. Nah, ini bisa kalian gunakan misalnya E4, terus setelah pion kita dengan kuda. Nah, misalnya dengan kuda, baru kita gerakan misalnya gajah ke sini, misalnya seperti ini kawan ya, menjaga pion. Terus ada gajah ke sini. Nah, lalu kita ini kawan ya, rokade. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk 10 langkah. Jadi gunakanlah prinsip dasar dalam bermain catur. Nah, terus yang kedua, nah kalau kalian seperti ini ya, kalian menggunakan lichess di sini, papan analisa lichess kalian. Nah, sehingga bermain saja 10 langkah. Nah, nanti kalian bisa analisa. Nah, misalnya, nah di sini ya, tadi mungkin kalian salah melangkah. Nah, di sini kan ada
petunjuknya. Nah, di sini ada petunjuknya dan kalian bisa lihat. Nah, kalau tidak sesuai dalam petunjuk itu berarti langkah kalian kurang akurat. Nah, misalnya di sini. Nah, ini setelah ini berarti hitam melangkahkan ke sini. Nah, misalnya ini ya kalian sebagai putih. Nah, harusnya kan langkah pion ke sini. Nah, ternyata di dalam pembukaan kalian ini harusnya, misalnya ini harusnya makan ya. Nah, yang langkah terbaiknya ataupun ini kuda ke sini bisa. Nah, ada ini ke sini bisa. Nah, ada D4 bisa. Nah, ada G3 bisa. Nah, tapi kalian malah menggerakkan pion yang ada di sini misalnya. Nah, sebenarnya bagus juga karena kalian agar tidak kuda ini tidak ke sini, mungkin tujuannya seperti itu. Nah, tapi ini tidak sesuai dengan langkah rekomendasi dari catur Lichess ini. Maka dari itu nanti kalian bisa rubah. Nah, salahnya di langkah yang keberapa, misalnya di langkah kelima. Nah, kalian bisa rubah nanti ketika menghadapi lawan yang seperti ini, kalian bisa cari sampai 10 langkah. Nah, itu kawan ya. Dan di sini untuk kalian yang mungkin tidak paham pembukaan, kalian juga bisa menggunakan pembukaan yang ada di sini. Nah, ini ada 5 rekomendasi ya. Ini maksimal 5 rekomendasi. Ada pembukaan di sini, ada pembukaan ada ini ya, C5, C4, D4, E4. Nah, kuda ke F3, ada G3. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk rekomendasi kalian memilih pembukaan. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin sempat melihat video yang sebelumnya saya tentang pembukaan, cara memilih pembukaan yang baik, nah itu bisa kalian nanti cari videonya untuk mendapatkan pembukaan yang baik. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama, cara mendapatkan 10 langkah yang akurat itu bagaimana, terutama di dalam pembukaan. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang misalnya pengorbanan. Nah, jadi yang kedua yaitu tentang pengorbanan. Nah, memang di sini untuk tahap pembukaan, nah itu sebenarnya jangan sampai kita mengancam terlalu awal. Misalnya ini ada pembukaan seperti ini ya kawan, ini juga ada. Nah, jadi nanti kita menyerangnya di sini. Mungkin ada kawan kita yang blunder, misalnya dia menggerakkan pion ke sini, nah otomatis kita akan makan di sini. Nah, mungkin ada kawan, tapi nah di sini saya sarankan untuk jangan menjebak di awal permainan atau di dalam pembukaan. Jadi gunakan pembukaan yang baik sesuai dengan prinsip dasar bermain catur ya kawan. Nah, kecuali kalian hanya bermain dengan tujuannya untuk sekedar hiburan saja. Nah, kira-kira tahu nggak lawan kalian mungkin menghadapi anak-anak kecil. Nah, seperti itu, tahu nggak serangan ini seperti itu. Tapi kalau bisa, nah ajarkan bermain catur yang baik ya. Jangan sampai kita membuat prinsip-prinsip yang kurang baik sehingga nanti ditiru oleh anak-anak kecil ya, anak pemula-pemula yang masih belajar catur. Nah, itu. Nah, terus di sini, nah kalian tentunya ketika kalian memilih suatu variasi, nah, ketika kalian ini seperti ini kawan ya. Nah, kalian lihat ada serangan yang bagus misalnya seperti ini. Nah, misalnya ada seperti ini kawan. Nah, ini dan mungkin bisa dibalas seperti ini. Kalian lakukan serangan seperti ini. Nah, di sini nah kalian melihat, nah bisa melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini, nah kalian melihat ada serangannya. Nah, ada serangan yang bagus sehingga kalian berpikir, wah ini kalau kita makan nanti kita akan untung. Nah, itu. Jadi kalian harus pelajari dulu nah pembukaan ini ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana langkah-langkahnya, nanti antisipasinya seperti apa. Kalau misalnya kan di dalam video nah ditunjukkan nah seperti ini, sehingga akan seperti ini dan skakmat. Nah, jadi enak sekali ya.
Nah, tapi ternyata lawan kalian itu tahu cara mengantisipasinya serangan ini. Dan disitu kalian akan bingungan ya ketika kalian menghadapi permainan lawan yang tidak sesuai dengan video yang kalian lihat. Nah, jadi boleh kalian belajar di dalam penyerangan catur, membuat serangan taktik menang cepat, seperti itu boleh. Yang penting kalian harus tahu kalkulasi atau langkah lanjutannya dan seluruh kemungkinan langkah yang ada. Nah, seperti itu. Jadi harus kalian pelajari dulu dan kalian bisa gunakan engine catur. Nah, di sini ya kalian bisa menyerang di sini. Nah, di sini juga ada, misalnya kalian menemukan langkah seperti ini dan kalian akan membuat sebuah tantangan. Nah, di sini saya edit papan di sini. Misalnya ingin membuat tantangan apa. Nah, di sini kan banyak sekali ya, ada pembukaannya. Misalnya ini. Nah, kalian bisa tantang atau lanjutkan dari sini. Nah, komputer, bermain dengan teman. Nah, kalian bisa, nah ini ya, bisa kalian contoh dari posisi ini. Nah, kalian ada stockfish levelnya berapa. Nah, untuk coba dulu level 1, nanti menang kalian coba. Nah, kalian uji dulu pembukaan yang kalian lihat. Nah, itu kawan yang bisa kita jawab. Nah, dan untuk masalah elo itu hanya ibaratnya hanya angka saja kawan. Yang penting kalian terus menambah ilmu dan latihan kalian. Nah, nanti elo kalian pasti akan naik. Nah, itu kawan, tetap semangat kawan ya dalam bermain catur, terus belajar. Nah, kalah itu nggak masalah, kalah online, yang penting jangan sampai ketika kita di darat ketemu sama teman dan kita kalah karena blunder di pembukaan. Nah, itu kawan yang bisa kita jawab dari pertanyaan kawan, dan semoga sudah mewakili. Dan apabila ada yang ingin bertanya lagi bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.